semangat sentimen itu yang kemudian terpelihara, bahwa ada dikotomi antara Bone sama Goa. Suatu syarat sebenarnya itu menjadi pemimpin masa depan itu harus memandang sejauh mungkin sejarah, walaupun sampai lebih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dengan saya Mega di Jalur 9. Hari ini kita akan membahas terkait dengan historis Perang Makassar pada tahun 1666 sampai 1669 yang dilihat sebagai refleksi kritis dan modal untuk mendesain masa depan. Nah, untuk itu kita menghadirkan dua narasumber yang saya pikir ahli dalam sejarah. Salah satunya itu adalah ada Kak Umar di sini sebagai pemerhati sejarah dan juga ya punya ketertarikan lebih lah terhadap sejarah. Langsung saja kita sapa. Halo Kak Umar. Halo. Bagaimana kabar Kak? Sehat. Alhamdulillah. Dan juga kita kedatangan seorang narasumber dari founder jurnalis NU Kak Sulfikar Lain. Halo Kak Upi. Halo. Nah, Kak Upi ini adalah salah satu founder dari jurnalis NU yang juga sebagai pemerhati sejarah punya ketertarikan lebih terkait dengan sejarah. Nah, kalau bicara soal Perang Makassar Kak, kita kan sama-sama memahami bahwa pada saat sebelum misalnya terjadi Perang Makassar terlebih dahulu runtuh kerajaan Majapahit, kemudian menyusul kerajaan Demak, dan yang tersisa itu sisa kerajaan Makassar. Nah, tapi mungkin salah satu penyebabnya juga itu adalah hadirnya VOC di Makassar itu sendiri. Nah, kalau melihat dari sejarah hadirnya VOC, kira-kira kenapa VOC ini bisa tertarik dengan kerajaan Makassar itu sendiri? Mungkin dari Pak Umar dulu. VOC kan sebenarnya sebuah perusahaan dagang yang mencari wilayah kekuasaan, wilayah tanah jajahan. Nah, itulah saat itu, sebelum itu kita juga harus melihat konteks Eropanya seperti apa, bahwa perkembangan yang terjadi di Eropa yang memungkinkan keluarnya bangsa-bangsa Eropa untuk mencari negara jajahan. Nah, sampailah salah satunya adalah Belanda, yang walaupun Belanda dalam hal ini termasuk bangsa Eropa yang lebih belakang keluar untuk mencari daerah jajahan. Nah, di Indonesia sendiri bahwa Belanda itu sebenarnya di awal bukan sebagai sebuah kerajaan atau pemerintahan yang keluar mengatasnamakan pemerintahannya, tapi di Belanda saat itu beberapa pengusaha yang kemudian mengumpulkan modal untuk melakukan perjalanan untuk mencari negara wilayah jajahan, termasuk tujuannya adalah mencari sumber-sumber rempah-rempah yang notabene terdapat di Nusantara. Itu sebagai yang juga yang harus kita lihat sebagai latar kenapa orang Eropa ini penting datang ke Indonesia, ke Nusantara. Jadi itu faktor rempah-rempah yang dilihat Kak. Oke. Kalau Kak Upi, kita kan sama-sama tahu nih bahwa terjadinya Perang Makassar itu tidak lepas dari hegemoni VOC. Kenapa kemudian kita bisa melihat itu sebagai salah satu penyebabnya adalah karena Belanda itu gitu. Jadi sebenarnya kan Perang Makassar itu ada sosiohistoris ekonomi yang melatar belakangnya. Jadi sebenarnya perlu jauh ditarik dulu bahwa ketika Portugis berhasil merebut Selat Malaka tahun 1911 itu kan, kalau dilihat Indonesia ini kan ada tiga
titik choke point, artinya 3 jalur sempit dagang ya. Kalau lihat peta dunia itu kan salah satu bandar niaga yang paling sibuk itu Selat Malaka. Nah, ketika dikuasai oleh satu bangsa di Selat Malaka itu kemudian terjadi monopoli dagang. Nah, sementara sebenarnya ada banyak pedagang-pedagang yang mencari rempah-rempah di Nusantara karena waktu itu memang di zaman merkantilisme atau sistem ekonominya itu semua negara-negara besar itu terutama Eropa itu keliling mencari rempah-rempah. Nah, salah satu tempat yang paling bagus atau paling primadona rempah-rempah itu di Nusantara, India. Nah, ketika dikuasai di Belanda Portugis menguasai Malaka, itu kan ada pergeseran. Kemudian muncullah misalnya di kerajaan Guatalo itu dia bangkit secara ekonomi, perniagaannya maju gitu. Iya. Nah, kenapa kemudian Belanda? Sebenarnya Belanda ini sudah lama nyenter-nyenter, sudah lama senter-senter ini bilang harus saya rebut itu. Karena kan begini, karena dulu pedagang-pedagang Cina, Arab, Eropa itu kan diketahui bahwa sebenarnya sumber rempah-rempah yang paling bagus itu dari Maluku. Cuma kan mereka tidak cari ke petani-petani, dia suka beli di pengumpul, entah itu di pengumpulannya ada di Malaka, ada di Batavia, atau ada di Makassar. Nah, salah satu tempat bertransaksi itu adalah di Makassar. Jadi ketika misalnya Malaka direbut oleh Portugis, orang sudah bangsa-bangsa lain kan malas berangkat ke sana karena harga pajaknya naik, kalau kapal sendiri dibayar mahal, jadi dia cari alternatif lain. Nah, salah satu alternatif yang primadona waktu itu adalah di Makassar, Selat Makassar. Itu sekarang di sekitar Benteng Somboko dan Benteng Rotterdam sekarang. Nah, ini yang latar belakang sebenarnya. Makanya Belanda itu kan sudah meminta kepada Sultan Nasruddin bahwa jangan kasih izin kepada Portugis dan Inggris untuk bertransaksi di situ karena Belanda memonopoli. Tapi karena Sultan Nasruddin memegang teguh prinsip pasar bebas yang diterapkan bahwa semua boleh berdagang ke sini dan semua sama di mata kerajaan Guatalo, tidak boleh ada monopoli. Makanya Belanda ngotot waktu itu cari celah bagaimana menyerang Makassar. Karena kalau secara teknologi itu kan kalah Belanda dibandingkan kan sebelumnya Sultan Nasruddin itu kan ada Mangkubumi atau Perdana Menteri Karim Patingaloang. Nah, Karim Patingaloang itulah yang paling maju sebenarnya sebelum Sultan Nasruddin. Nah, di era Karim Patingaloang itu kan sangat maju perkembangan teknologi, pengetahuan, termasuk juga di bidang persenjataan. Waktu itu kan yang primadona adalah meriam. Ya. Kalau sekarang kan nuklir, dulu masih meriam. 1500 itu masih meriam. Dan jarak tembak dari meriam Karim Patingaloang itu lebih jauh ketimbang jarak tembak kapal-kapal meriam-meriam kapal-kapal Belanda. Jadi selalu kalah. Makanya Belanda cari cara bagaimana cara menaklukkan Makassar dengan menggunakan politik adu domba tuh, dia pakai cari siapa musuhnya Makassar, maka muncullah kerjasama antara Palaka, Spelman dan Tanjung Ke. Apa terjawab? Ya, saya rasa cukup terjawab tadi KUP. Nah, kalau misalnya kita melihat kembali di Perang Makassar, salah satu itu kan nanti muncul perjanjian Bongaya. Nah, ini dianggap sebagai salah satu perjanjian yang sangat merugikan kerajaan Makassar saat itu dianggap. Apakah kalau bagaimana kalau menurut pandangan Kak Umar, apakah VOC itu campur dalam perjanjian Bongaya itu? Jelas, ikut. Jelas. Saya kira jelas karena yang perjanjian Bongaya ini kan hanya sebuah akumulasi dari proses panjang perang yang terjadi. Kalau kita selalu merujuk bahwa perang Makassar itu hanya 1666 sampai 69, itu saya kira itu terlalu pendek untuk sebuah perang. Tapi harus dilihat lebih jauh lagi bahwa sebelum ini banyak peristiwa yang menyertai itu sebelum perang
Perang Makassar itu, yang kemudian belakangan banyak literatur yang menyebut bahwa Perang Makassar hanya di periode 1666 sampai 69, karena di dua periode itu terdapat dua perjanjian Bungaya. Yang pertama itu perjanjian Bungaya yang 1667, kemudian diperbarui pada 1669. Nah, kalau persoalan apakah VOC terlibat, jelas karena yang melakukan perjanjian ini antara VOC dengan pihak Makassar. Karena dua kekuatan ini yang sebenarnya yang bertarung, yang berperang pada saat itu, walaupun di sisi yang lain ada faktor bahwa koalisi VOC ini dibantu oleh Arupalaka pada saat itu. Nah, dalam perjanjian Bongaya itu apa sebenarnya yang paling diharapkan VOC? Paling diharapkan adalah hak mendapat monopoli perdagangan. Jadi Itu yang harus dicatat, bahwa kepentingan VOC pada saat itu adalah mendapat hak monopoli perdagangan pada wilayah Makassar. Karena sebelumnya, jauh sebelum Sultan Hasanuddin berkuasa, kita tahu bahwa ada Sultan Malikus Said, sebelumnya lagi ada Sultan Alauddin. Bandar niaga yang dikembangkan oleh raja-raja sebelum Sultan Hasanuddin adalah perdagangan bebas, bandar bebas. Jadi semua orang yang mau masuk minta izin untuk membuka kantor dagang di situ diberikan, dan tidak ada satupun pihak yang dapat diberi monopoli. Nah, hak monopoli inilah yang kemudian berusaha didapat oleh VOC. Kenapa itu dilakukan? Karena ketika mendapat hak monopoli dagang, tentu keuntungan akan diperoleh lebih banyak. Karena semua rempah-rempah yang akan keluar ke Malaka saat itu biasanya kecenderungannya harus transit di Makassar, karena banyak pedagang-pedagang yang dari Makassar yang kemudian, atau sebaliknya, yang ke daerah Maluku untuk mencari rempah-rempah. Titik kumpulnya berada di Makassar. Nah, apakah itu hanya dilihat sebagai faktor untuk memonopoli perdagangan saja, atau memang ada faktor lain yang mempengaruhi hanya monopoli dagang, Kak? Yang kelihatan adalah, yang paling utama adalah untuk kepentingan VOC ya. Untuk VOC adalah kalau menurut saya hak monopoli dagang untuk mencari keuntungan. Nah, ke Kak Upi, mungkin tadi Kak Upi kemudian membahas terkait dengan politik adu domba. Nah, kayaknya mungkin kalau waktu itu Belanda itu, atau VOC atau siapalah gitu ya, Belanda begitu lihai melihat ada mencari celah di internal, dan itu didapatkan misalnya oleh Belanda pada waktu itu, ya terbukti bahwa perang Makassar itu terjadi karena faktor internal itu sendiri. Nah, mungkin Kak Upi bisa membahas sedikit tentang ini. Kalau pembacaan saya sebenarnya, nanti VOC itu kan nanti berhasil bisa melakukan Makassar setelah percobaan berkali-kali untuk melakukan Makassar itu, ketika dia bekerja sama dengan Kerajaan Bone. Tapi penting juga lihat di sini bahwa ada motivasi juga dari Kerajaan Bone, karena menurut sejarah mengatakan bahwa ada peristiwa sebelumnya ketika dibangun parit benteng dari benteng Somboko menuju benteng Ujung Pandang yang sekarang Tandan, itu kan dia mengimpor 10.000 budak atau pekerja dari Bone
Nah, yang menurut sejarah itu ada peristiwa-peristiwa yang sadis juga di situ. Itulah yang latar belakangnya dendam juga orang Bone pada Makassar waktu itu. Ya. Sehingga inilah juga memunculkan perlawanan dari kerajaan Bone. Karena sebenarnya jauh sebelum itu kan juga Bone dan Makassar ini kan juga sudah berkali-kali perang. Ya. Pernah perjanjian perang lagi karena waktu ekspansi kerajaan Makassar itu kan meluas sampai ke Maluku, sampai ke Bima, termasuk ke Bone. Cuma Bone lah yang paling melawan juga begitu dan sudah berkali-kali perang. Dan saya pikir ada juga keinginan dari termasuk Rupalaka untuk melawan Kota Makassar supaya terlepas dari dominasi Makassar. Makanya isi perjanjian Bungaya sebenarnya itu adalah salah satunya selain tadi mengakuikan juga mengakui Rupalaka sebagai Raja Bone. Jadi ketemu sebenarnya karena kan prinsipnya Kepentingannya ketemu. ya, jadi kan bahasa kalau istilah perang itu kan musuh dari musuh adalah teman. Jadi pertemanan itu antara Hyosa dan Rupalaka itu didasari dengan musuh-musuh yang sama. Jadi sebenarnya kalau dilihat peristiwa perang Makassar itu kan nanti Hyosa yang menyerang lewat pantai, Bone yang menyerang lewat darat. Sebelum keteteran juga. Tapi apakah waktu itu misalnya memang Rupalaka tidak membaca bahwa ada maksud lain begitu yang Ya justru sebenarnya yang paling banyak berperang itu adalah Rupalaka. Bahkan ketika perjanjian Bungaya juga disepakati, itu kan masih tahun 66 disepakati. Sultan Hasanuddin itu menyerah. Tapi kan masih ada riak-riak di bawah. Ketika Spelman sudah membangun benteng Rotterdam, kan tinggal sedikit, justru yang menjaga itu benar Rupalaka. Ketika diserbu oleh pasukan-pasukan Makassar waktu itu. Makanya ini perangnya sadis juga, bahkan nanti dikatakan nanti perang ini bisa selesai nanti ketika musim lapar dan gagal panen, karena rentang waktu 3 tahun 2 tahun itu kan semua kegiatan ekonomi mati sehingga muncul ada kelaparan. Itulah yang menjadi akhirnya berhenti sendiri perangnya gitu. Saya pikir sebenarnya memang agak susah juga kalau kita melihatnya ya, bahwa apakah Rupalaka itu kan ada beberapa anggapan bahwa mengecap Rupalaka itu pengkhianat. Kan kalau kita biasa bahwa kan waktu itu belum ada negara Indonesia. Jadi ada negara namanya Guatalok di Makassar, ada namanya negara Bone. Sama-sama punya tujuan yang sama. Yang satu mau karena memang bagaimana ya menjelaskannya? Memang Bone waktu itu bagaimana Kak? Apakah dijajah oleh Makassar atau bagaimana? Kalau saya, kita jangan terjebak di soal pengkhianat dan di persoalan itu. Yang justru harus dilihat adalah efek dari Perang Makassar ini. Bagaimana selanjutnya? Karena tidak semua kelompok orang yang sepakat dengan perjanjian Bungaya ini. Banyak pasukan-pasukan Goa pada saat itu memilih keluar dari Makassar saat perjanjian Bungaya ini disepakati, disetujui oleh Sultan Hasanuddin. Justru itu yang harus dilihat, efek apa sih yang ditimbulkan oleh perjanjian Bungaya ini, Perang Makassar ini. Oke Kak, tadi kan Kak Umar sebut bahwa ada beberapa kelompok yang keluar atau yang tidak sepakat. Kira-kira siapa saja? Adakah tokoh yang waktu itu yang tidak sepakat dan meninggalkan Makassar pasca perjanjian Bungaya? Saya kira yang paling bisa diingat adalah Karenggaleso. Ya. Alasannya Karenggaleso waktu itu kenapa? Tidak sepakat dengan perjanjian Bungaya ini. Termasuk juga Rumah Tua Wajo kan? Ya. Kan ini sebenarnya ini jebakan hati-hati karena banyak orang melihat bahwa ini perang etnis, bukan karena Wajo sebenarnya yang pernah Makassar. Bahkan ketika perjanjian Bungaya ditandatangani, itu kan Sultan Hasanuddin meminta kepada Aromata Wajo mundur, sudah kalah kita, tapi bersumpah Aromata Wajo dia bersama 10.000 pasukan bahwa dia akan bisa menyerah ketika 10.000 pasukannya gugur dan dia akan menyerah dengan kematian. Dia melawan, makanya kan ada rentan 3 tahun itu kan masih perang terus itu. Bahkan Karenggaleso juga ketika sudah chaos dan kalah di Makassar, dia memilih berjuang di tempat lain di Madura.
ada juga berjuang di beberapa pulau lain. Karena memang spirit Makassar itu luar biasa waktu itu. Cuman ada juga sejarah mengatakan bahwa sebenarnya kan Makassar itu punya armada perang laut. Ya. Cuman ada kisah menjelaskan bahwa dia saya tidak tahu benar tidak ini dia jadi sebelum kan ada momentum di situ. Ini kerajaan Gua Makassar menyerbu kerajaan Buton, mengirim 700 armada kapal. Dalam celah itu makanya menyeranglah Arupalaka dan siapa namanya VOC waktu itu. Sementara di sana sudah dikirim kapal ke sana ke Buton untuk perang. Ya, karena kan kalau misalnya saya membaca sejarah itu sebagai salah satu kerajaan besar misalnya di Nusantara waktu itu kan Makassar adalah yang terakhir untuk ditaklukkan setelah Majapahit dan Demak. Nah, berarti ada pertahanan atau ada sesuatu yang tidak bisa ditembus Belanda waktu itu. Kira-kira apakah dari faktor pertahanan atau memang memiliki intelektual kah atau pasukan yang memang tidak bisa dikalahkan begitu oleh Belanda? Bukan kerajaan terakhir yang ditaklukkan Belanda. Ya. Bukan Belanda. Yang harus diluruskan, jangan menyebut Belanda karena di periode VOC karena itu agak keliru. Belanda menguasai di Indonesia itu pasca VOC bubar di tahun 1800-an awal, bahkan 1790-an itu sudah ini. Jadi periode sebelum itu VOC sebagai kelompok atau perusahaan dagang gabungan beberapa perusahaan yang kemudian membentuk sebuah persekutuan dagang yang disebut VOC. Itu yang harus kita hati-hati penyebutan apakah Belanda atau VOC, karena sebelumnya yang justru panjang prosesnya itu VOC-nya sebagai kelompok dagang yang diberi hak oleh kerajaan Belanda pertama untuk membuat pasukan sendiri, pemerintah sendiri di Nusantara. Kopi ada tambahan? Kalau dibaca bukunya wawasan Indonesia itu kan pada titik simbol menyebutkan bahwa daerah paling terakhir dijatuhkan oleh Belanda sudah masuk Belanda itu kan Aceh. Nanti 1900-an awal itu baru ditaklukkan Aceh. Kalau bicara kerajaan daerah tahlukan itu kan bukan terakhir ya, tetapi bahwa kalau dikatakan bahwa kerajaan besar setelah Majapahit Makassar, karena daerahnya itu kan sampai di Thailand, kemudian di beberapa wilayah Australia, sampai di wilayah timur saya juga betul dan oleh kerajaan Gua Talo. Nah, cuma kan sebenarnya yang perlu dilihat di sini apa latar histori sehingga muncul sebuah imperium besar yang disebut dengan kerajaan Gua Talo. Itu kan juga ceritanya panjang juga itu. Bahkan ada peristiwa bagaimana kerajaan Goa dan Talo itu kan perang juga dulu. Perang saudara kan. Ya, ini juga mesti, nah sebenarnya kalau dilihat itu adalah ada peristiwa-peristiwa pembacaan oleh raja-raja Goa waktu itu yang melihat bahwa ada potensi bisa mendorong kerajaan Goa dan Talo ini menjadi imperium besar. Yang pertama adalah menyelesaikan konflik internal antara kerajaan Goa dan Talo sehingga timbullah kesepakatan Goa sebagai raja, perdana menterinya Talo. Seperti misalnya Karipati Ngelong itu bukan raja, perdana menteri dia. Atau mangkubumi bahasa dulunya kan. Nah ini kan, atau misalnya peristiwa bagaimana Karen Tua Pakisi Kalona yang dulunya kerajaannya tinggal di wilayah bukan pesisir atau di perbukitan menggeser perkotaannya ke pinggir pantai karena melihat situasi ada potensi menjadi imperium besar ketika Selat Malaka direbut oleh Portugis. Dia menginisiasi pemindahan ibu kota. Jadi sebenarnya pemindahan ibu kota itu hal yang wajar. Nggak sama sekarang kan, ibu kota dari pinggir pantai pindahkan ke hutan kan, seperti itu. Oke. Nah, tadi Kak Uku juga sudah menyinggung terkait dengan apa lagi namanya kerajaan Bone. Yeah. Nah,
pada saat itu eh, apa faktornya kerajaan Makassar itu pernah menjadikan belasan ribu rakyat Bone menjadi pekerja di Makassar. Nah, sebagai salah satu sentimen perjuangan Bone, nah sehingga inilah yang kemudian juga sebagai salah satu spirit perjuangan kerajaan Bone untuk melawan perang Makassar. Kamu? Lagi-lagi saya mau tekankan bahwa kita jangan terjebak dikotomi itu, karena efeknya itu yang selalu semangat sentimen itu yang kemudian terpelihara, bahwa ada dikotomi antara Bone sama Goa. Ya memang di periode 16 Makassar, Arupalaka sebagai Raja Bone itu melawan di pihak sendiri, di pihak Spelman misalnya. Tapi peristiwa itu jangan kemudian menjadi seolah-olah bahwa antara Makassar dengan Goa, antara Goa dengan Bone itu berselisih. Tidak, karena ada beberapa perjanjian sebelumnya juga itu justru mengatakan bahwa wajib hukumnya orang Goa melindungi orang Bone ketika berada di Goa. Nah, prinsip-prinsip seperti ini yang sebaiknya kita lihat lagi bahwa menjadi pegangan kita hidup dalam konteks sekarang. Saya kira itu yang baik untuk kita lihat. Nah, meskipun sebenarnya tidak bisa terlepas mungkin Kak bahwa hari ini ya paling yang dibaca oleh teman-teman yang mungkin sudah yang membaca misalnya membaca terkait dengan kerajaan Goa Tallo ataupun Bone, yang pasti kalau sejarah saya ingat saya dulu yang saya dilihat ya pasti sentimen-sentimen itu yang terbangun bahwa kerajaan Bone juga ingin berdiri sendiri sebagai sebuah kerajaan, sehingga akhirnya kemudian yang menimbulkan memunculkan spirit untuk terjadinya perang itu tanpa mungkin disadari bahwa ternyata ada kalau Kak Upi tadi sebut sebagai ada orang, maksudnya kelompok ketiga yang mencari celah untuk masuk menguasai perdagangan, itu VOC waktu itu. Nah, lepas mungkin dari situ, tadi Kak Umar sempat menyebut bahwa ada Karai yang keluar dari Karanggalesong waktu itu meninggalkan Makassar setelah setelah perjanjian Bongaya itu. Nah, apakah dia kembali ke Makassar setelah perang Makassar itu, dan apa perannya setelah? Justru itu yang saya katakan tadi, bahwa perlawanan terhadap POC dalam hal ini itu tidak berhenti di perjanjian Bongaya. Justru beberapa pasukan Makassar yang tidak sepakat dengan perjanjian Bongaya ini justru keluar dengan niat melawan Belanda, melawan POC di tempat lain, termasuk Karanggalesong. Dan ini juga yang baik untuk dilihat, bahwa persebaran orang-orang dari Sulawesi pasca perjanjian Bongaya itu cukup banyak. Termasuk misalnya kalau kita telusuri di daerah Melayu, di Riau itu ada 5 opu yang di banyak catatan sejarah bahwa bahkan sempat menjadi petinggi di Kerajaan Riau. Nah, persebaran ini yang dilakukan oleh orang-orang oleh kelompok ex pasukan Makassar yang melanjutkan perjuangannya di luar melawan POC tentunya. Apakah memang waktu itu di Makassar sudah tidak ada ruang untuk misalnya melawan VOC di Makassar sehingga harus meninggalkan?
prosesnya kemudian kalau di konteks wilayah Sulawesi pasca perjanjian Bongaya justru eh, se- yang paling mendapat keuntungan kan sebenarnya POC. POC mendapat hak dagang, hak monopoli dagang, terus dapat mendirikan apa namanya pemerintahan sendiri di Makassar yang menggunakan kalau kita lihat jejaknya sekarang adalah Port Rotterdam. Nah, itu menjadi pusat pemerintahan. Nah, yang perlu kita catat adalah untuk mengimbangi kekuasaan POC di mana di Makassar itu pemerintahan Bone dalam hal ini Arupalaka itu tidak memindahkan pusat pemerintahannya ke Bone, tapi tetap berada di Makassar sebagai cara mengontrol kekuasaan POC pada saat itu. Meskipun apa lagi namanya, jadi apa yang dilakukan oleh Jadi pasca itu POC terus berusaha menaklukkan wilayah-wilayah lain yang ada di Sulawesi, terutama wilayah Sulawesi bagian selatan. yang mana Sampai, Sulawesi Selatan? Wilayah Sulawesi bagian selatan itu yang kita kenal sekarang Sulawesi Selatan. Karena Sulawesi Selatan dalam hal ini kan belakangan yang setelah dibuat negara menjadi provinsi kan. Nah, POC kemudian dilanjutkan oleh pemerintah kerajaan Belanda itu daerah wilayah Sulawesi Selatan yang kita kenal sekarang itu nanti dikuasai secara keseluruhan itu pada tahun 1805 kalau tidak salah, 1800-an itu melalui sebuah yang ditandatanganinya dengan perjanjian pendek. Jadi semua kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan itu mengakui kekuasaan atau menyatakan tunduk pada pemerintahan Belanda, Hindia Belanda. Sudah Hindia Belanda, sudah bukan lagi POC. Sudah berubah waktu itu. Iya. Kak Upi, ada yang mau ditambahkan? Ya, apa yang ditambahkan? Atau ada yang mau dikomentari tadi yang disampaikan oleh? Nah, ini sebenarnya kan orang bertanya-tanya, apa sih katanya ini perang Bone dan Makassar gitu? Nanti ada pihak ketiga yang kompor dia, biasa kan? Sebenarnya kan Arupalaka itu kan besar di Makassar, kan dia tawanan kota. Bapak itu Ramadhan itu ditangkap juga oleh ketika ada perang Bone dan Makassar, kalah Bone, Ramadhan sebagai raja pun ditangkap dan wilayah Bone itu dipimpin langsung oleh Sultan Goa. Apalagi kemudian diperparah dan peristiwa 10.000 pekerja dari Bone yang dipekerjakan membangun parit benteng, kan ada banyak benteng di Makassar ini. Ketika dia sudah perang dengan VOC, dia sudah bangun benteng di Galesong, di Barombong, sampai di di wilayah-wilayah Tekalar, Galesong sana itu ada banyak benteng yang dibangun dan itu kan menggunakan pekerja-pekerja. Itu ada 10.000 orang Bone yang diperlakukan tidak pantas dan itulah yang menjadi pemantik sebenarnya. Karena kalau bicara perang sudah panjang perang dan bukan cuma Bone, semua kan Goa ini kan menjadi sebuah imperium besar ini kan ada penaklukan kerajaan Majo, kerajaan Balanipa, termasuk sampai kerajaan dulu dan seterusnya. Ada upaya-upaya itu supaya untuk mengokohkan imperium Makassar sebagai penguasa sah dari teritorial yang luas itu. Dan cuma satu yang malam itu adalah Bone. Jadi spirit itu, nah cuma kan memang harus hati-hati sebenarnya. Apalagi diksi-diksi ini kan digunakan ke situ politik. Karena memang diakui sekarang dalam konteks geopolitik di Sulsel itu salah satu sumber suara terbesar di Sulsel itu kan selain Makassar, Goa dan Bone. Dan kadang isu ini dipakai, sentimen-sentimen ini dipakai. Sentimen-sentimen yang sebenarnya historis. Karena ini kan bukan perang etnis. Wajar buktinya memihak Makassar. Bahkan ada yang bilang jadi Ponto sebagian itu memihak Bone. Jadi ketika dulu perang Makassar itu kan karena tidak bisa sandar kapalnya di sini, tidak bisa sandar karena kuat sekali pertahanan militernya. Dia bisa sandar di Jeneponto. Jeneponto digempur lagi
Akhirnya dia mutar hari Kabuton. Saking kuatnya pertahanan kita, dan memang perang waktu itu memang puluhan ribu bahkan sampai ratusan ribu orang. Dan memang bukan perang yang main itu. Itu perang kalau difilmkan ya mirip-mirip ya 300 lah kalau difilmkan perang Makassar itu. Cuma karena kita adalah bukan penguasa industri dulu. Ya, ya tidak. Menarik perang Jawa sebenarnya. Nah, tadi Kak Umar sempat menyampaikan bahwa itu kalau Kak Upi bilang kita harus hati-hati, dan Kak Umar bilang bahwa itu tidak bisa dilihat dari sentimen-sentimen itu, hati-hati dalam hal itu. Nah, kan sekarang maksudnya kalau saya itu ya, kalau saya mungkin sebagai generasi milenial, Kak Umar sama Kak Upi juga generasi milenial sih. Tapi generasi milenial menuju Gen Z lah, intinya bahwa pasti sentimen itu yang dilihat. Nah, bagaimana sih kita ini menjadikan perang Makassar ini sebagai pelajaran atau ibrah lah di masa depan? Ya, pelajari perang Makassar itu sebanyak mungkin, karena tanpa mempelajari, meneliti hal itu akan tidak akan mudah terjebak pada sentimen yang sebenarnya tidak perlu dan tidak kemungkinan besar tidak pernah terjadi. Apa yang harus dipelajari dari mungkin pelajaran positif dari perang ini, Kak? Bahwa mungkin ada pada saat itu ada juga yang mungkin yang bertahan, Kak, yang tidak, maksudnya yang tidak mesti dilihat sebagai sentimen waktu itu dari perang ini. Apakah dari spirit pertahanannya atau mungkin apalah waktu itu? Justru yang harus dilihat adalah bagaimana orang-orang dari Sulawesi ini keberaniannya keluar untuk ya berjuang. Kalau dalam konteks di masa lalu adalah berjuang melawan VOC, melawan Belanda. Nah, dalam konteks ini berjuang dalam hal dirinya sendiri, memperjuangkan hidupnya, memperjuangkan kebenaran. Saya kira itu yang kemudian bisa kita menjadi mengambil pelajaran dari peristiwa itu. Tapi yang sekali lagi saya tekankan adalah supaya kita tidak terjebak pada persoalan siapa pahlawan, siapa pengkhianat, siapa yang kalah, siapa yang menang. Ya, pelajari sejarahnya. Karena penulisan sejarah itu sangat objektif, sangat subjektif. Sangat subjektif, dan tidak sepertinya tidak pernah ada karya sejarah itu mencapai objektivitas. Jadi harus hati-hati juga kalau misalnya membaca buku sejarah atau bagaimana itu, Kak? Hati-hati dan kritis. Itu yang paling penting. Kritis yang paling penting. Iya. Nah, kalau Kak Upi mungkin bagaimana menjadikan perang Makassar ini sebagai pelajaran dan ibrah di masa depan? Saya sebenarnya itu lebih senang melihat kerja Makassar itu di era Karipati Ngoloa. Nah, sebelum Sultan Hasanuddin, sebenarnya itu era-era kejatuhan Makassar itu di Sultan Hasanuddin. Ya kalah kan? Ya. Tetapi sebenarnya di era-era karena Belanda itu sudah mencoba berkali-kali untuk melakukan Makassar dan selalu kalah. Nah, di era yang menarik itu adalah di era Karipati Ngoloa. Karipati Ngoloa ini dia itu bisa menguasai 5 bahasa, pengasaran mungkin 7 dari 9, bisa menguasai banyak bahasa, dan dia menerapkan sistem ekonomi pasar bebas, bukan pasar bebas Adam Smith ya. Sistem ekonomi kapitalisme atau pasar bebas itu kan muncul hanya 1800-an. Sementara Karipati Ngoloa sudah menerapkan di abad ke-15, abad ke-16, tahun 1600 awal. Nah, era itu kan sebenarnya juga banyak peristiwa-peristiwa monumental, misalnya muncul Aksara Utara, kemudian juga bahkan ada mengisahkan bahwa Karipati Ngoloa itu kan terkenal sekali masuk di Eropa, bahkan mendapatkan hadiah teropong dari Galilei, karena ini orang ini
ahli astronomi, ahli militer, dan bisa menguasai banyak bahasa. Dan kemudian juga ada banyak eh, orang-orang Eropa sangat mengenal beberapa mengenal orang Karipat Tinggaluan karena dia masuk juga, dan memang dagang apa perdagangan yang dibangun dengan cara yang adil, bahwa selama air laut itu biru maka semua boleh berdagang di Selat Makassar dengan cara, dan itu dilindungi. Bahkan di waktu itu kan ada banyak istilahnya apa ya, kedutaan-kedutaan yang dibangun di Selat Makassar, kedutaan untuk Inggris, kedutaan untuk Belanda bahkan diberikan, kedutaan untuk Portugis dan Spanyol, semua boleh bebas. Cuma kan yang masalah ini Belanda karena terlalu ngoa dia, terlalu balala. Dia mau menguasai kan? Karena itu tadi jalur dagang ini harus direbut memang, karena ketika Selat Malaka jatuh direbut oleh Belanda meskipun Portugis awalnya. Cuma kan orang pindah, ngapain kita berdagang Selat Malaka? Sudah mahal, monopoli lagi. Dan itulah yang membuat pindah ke sini. Dan itu berlipat-lipat keuntungan, bahkan digambarkan bahwa waktu itu memang tidak ada orang miskin, bahkan tidak ada pencuri di Makassar itu. Karena orang semua makmur, orang semua sejahtera. Artinya jual apa pasti laku, karena kan jalur dagang gitu. Sementara waktu itu rempah-rempah adalah $5. Rempah-rempah 1 kilo cengkeh waktu itu setara dengan 2 sampai 5 gram emas hari waktu itu. Nah sekarang saya cengkeh itu harganya 300.000 kan, bisa dikatakan 3 gram, 0,3 gram harga emas sekarang. Apalagi misalnya di zaman itu, karena rempah-rempah itu melimpah betul. Sementara Eropa itu kan tidak punya rempah-rempah. Dia hanya tahunya makan garam, makan kentang, makan tomat, dan mau ke pizza. Karena itu tidak makan. Gandum, kentang, tomat, jamur, daging. Sementara coto, 17 bumbu menyatu dalam satu mangkok. Karena rempah-rempahnya kaya. Malah cengkeh itu kan hal yang sangat, ada paling enak makanan begitu. Itulah yang diekspor ke sana. Itu harganya mahal sekali waktu itu. Ini yang memotivasi terjadinya kolonialisasi yang awalnya hanya di jalan-jalan itu berdagang, lama-lama harus kita kuasai. Itulah yang sebenarnya. Nah makanya perlu ada pembelajaran khusus pada tentang Karipat Tinggaluan. Ini orang ini betul-betul cerdas, berilmu, beriman, ini sakit Madinah. Itu yang penting sebenarnya, karena kalau kita lihat era Sultan Hasanuddin ya, saya mohon maaf bahwa dibandingkan dengan era Kesultanan Karaentum Kalona yang mempelopori perpindahannya, kemudian bagaimana juga terjadi penyatuan Goa dan Talok, kemudian muncul era emasnya di Karipat Tinggaluan, kemudian jatuh di sama Sultan Hasanuddin, itu di era emasnya di era Karipat Tinggaluan. Disitulah betul-betul Makassar menjadi imperium yang besar dan bisa berjaya. Bahkan digambarkan ada dulu film-film Cina itu kan, setiap film-film Cina itu pasti ada gambaran peta, gambar peta di belakangnya itu sebagai latar, dan salah satu orang yang menguasai peta di tahun-tahun 1600 itu Karipat Tinggaluan. Dan orang yang menguasai peta waktu itu punya visi yang besar, punya visi penaklukan, visi strategi. Memang kalau sekarang Anda bisa lihat peta, lihat Google Map, tapi dulu Pak bikin sendiri. Dan Karipat Tinggaluan punya peta dan bisa menggambarkan bagaimana kondisi geopolitik, bagaimana situasi politik di Indonesia. Iya. Kalau misalnya kan kita belajar tentang sejarah, jadi sejarah itu dianggap sebagai modal untuk mendesain masa depan. Nah, kira-kira bagaimana maksudnya itu Kak Umar, mendesain sejarah ini sebagai modal untuk mendesain masa depan? Kira-kira hari ini ketika melihat spirit mungkin tadi yang disampaikan oleh Kak Upi dan juga Kak Umar, bagaimana kita membawa itu untuk mendesain masa depan? Pelajari sejarah sejauh mungkin untuk menyusun masa depan, secara otomatis akan menyusun masa depan akan panjang. Belajar tentang Perang Makassar itu satu yang paling penting sebenarnya, bahwa ini Makassar pernah jadi imperium yang besar. Bahkan yang sekarang adalah disebut negara Inggris, negara Spanyol, negara Belanda yang dianggap sebagai negara daya, itu dulu menjadi koalisi dengan kerajaan di era Karipat Tinggaluan. Berarti waktu itu kerajaan Goa Taluk itu
berdiri sama tinggi dengan kerajaan-kerajaan Inggris, Spanyol, dan Belanda. Artinya dengan kondisi sekarang negara kita bisa dibilang menjadi subordinat dari negara-negara asing, negara-negara imperium luar sana. Sebenarnya kita punya histori, kita punya nilai-nilai, punya sejarah yang begitu besar, kita punya era yang maju, era yang sangat-sangat imperium, dan saya pikir ini bisa menjadi spirit untuk bagaimana kita hidup. Bahkan ini kan masalah skala muda, tidak percaya dengan nenek moyang kita. Nah, apa nenek moyang kita? Karena kan sebenarnya kita punya nenek moyang itu sangat cerdas, punya nenek moyang visioner, dan ketika nilai-nilai pelajaran-pelajaran itu kita ambil menjadi spirit dalam untuk anak muda sekarang ini, itu bisa mendorong anak muda sekarang ini, mendorong negara Indonesia menjadi negara berdaya kembali. Nah, Kak Umar mungkin punya pesan untuk teman-teman muda, bagaimana pentingnya untuk belajar terkait dengan sejarah itu sendiri, sehingga tidak salah menafsirkan seperti tadi. Kalau khusus konteks kerajaan peristiwa yang kita bahas hari ini adalah Perang Makassar, ya tentu bagi saya yang belajar sedikit tentang sejarah, kita terkadang sepotong untuk belajar tentang itu, sebuah peristiwa, sehingga hanya melihat satu pandangan saja, satu arah saja, satu sudut pandang saja. Misalnya dalam konteks Perang Makassar, kita hanya melihat posisi pada kerajaan Makassarnya, karena atau Sultan Hasanuddinnya, karena itu dianggap dianggap melawan Belanda. Nah, ini tidak lepas dari pada periode selanjutnya kita sebagai bangsa ada Indonesia. Nah, yang merumuskan menjadi bahwa yang dianggap atau yang melakukan perlawanan terhadap Belanda di masa lalu itu otomatis adalah pahlawan. Itu dalam konteks Indonesia sebagai sebuah bangsa. Ada kepentingan itu, ada semangat nasionalisme yang mau ditumbuhkan. Sebagai bangsa Indonesia itu penting karena untuk menguatkan sebagai bangsa itu harus menelusuri jejak sejarahnya untuk dijadikan semangat untuk membangun nasionalisme. Nah, salah satunya adalah Sultan Hasanuddin yang melawan Belanda atau VOC di periode 1600-an. Nah, sehingga secara perjuangan bangsa atau Indonesia itu kemudian dilabeli menjadi pahlawan dalam konteks Indonesia. Saya kira itu yang baik dilihat oleh generasi muda sekarang, menempatkan sebuah peristiwa sejarah dan dilihat secara kritis, sehingga sudut pandang yang dilihat itu bukan satu arah saja, bukan dari satu sisi saja, lebih utuh. Kalau Kak Upi mungkin ada pesan untuk orang-orang muda yang mungkin masih belajar sejarah atau masih tertarik dengan sejarah dan bahkan yang tidak tertarik sama sekali dengan sejarah. Semakin jauh kita melihat ke belakang, sejarah itu kan artinya kita sebenarnya membangun visi yang panjang ke depan. Artinya semakin pendek kita punya melihat sejarah, semakin ahistoris kita, itu semakin visi kita semakin pendek juga termasuk. Sementara untuk menjadi bangsa yang besar itu yang kita membutuhkan sosok-sosok yang punya visi yang panjang. Nah, salah satu syarat sebenarnya untuk menjadi pemimpin masa depan itu harus memandang sejauh mungkin sejarah. Walaupun sampai Nabi Adam, walaupun sampai jauh Nabi Adam, sejarah iblis ke sejarah jin itu penting juga itu. Karena kita ini kan paham kenapa misalnya orang Indonesia itu begini, kenapa orang Eropa begini, kenapa orang Indonesia itu beraknya pakai air, cebol, kenapa orang Eropa beraknya pakai tisu. Itu adalah landasan histori semua. Ya, karena di sana kan musim dingin, kalau berak pakai cebol pakai air itu kan dingin pantatnya.
nanti dipotong ini. Nah, cucu dibahas Iya. Soalnya kan kalau generasi muda hari ini tuh dianggap sebagai generasi muda yang krisis identitas. Ya, mungkin itu juga faktor salah satunya karena ya jarang kalau mungkin. Dan jangan anggap itu alamiah, itu semua desain. Dan Belanda ingin ubah waktu Belanda untuk menghentikan dominasi Belanda. Ketika mau menguasai Indonesia itu adalah salah satu syaratnya adalah lepaskan dengan identitas dirinya. Kapan anak muda waktu zaman pemberontakan itu diikat dengan kejayaan-kejayaan masa lalu, spirit Majapahit, spirit Gorontalo, spirit Bone, itu akan spiritnya besar Pak Belanda. Makanya Belanda punya konsep kasih mati identitas. Sampai hari ini kan seperti itu. Akhirnya apa? Anak muda sekarang tidak punya identitas, lebih cinta kepada siapa ini? K-pop, lebih cinta Justin Bieber ketimbang Sari Paktinolong misalnya, atau lebih Sultan Sarudin atau Rutawaka. Itu kan persoalan identitas. Dan ini perlu ada refleksi yang mendalam sebenarnya. Ya, terima kasih Kak Umar dan juga Kak Ufi yang sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang malam ini terkait dengan perang Makassar. Dan sebenarnya masih banyak mungkin ya, apalagi kalau bercerita soal sejarah itu cukup panjang, tapi karena kita dibatasi waktu jadi ya sampai di sini ini bincang-bincang kita. Dan terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kesalahan, dan teman-teman sampai jumpa. Sekian untuk video kita hari ini dan sampai jumpa di video jalur 9 selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.